Alphard, Elgrand, Caravelle. Jangan lupa ada yang ini. Ini adalah Viano Ambiente. Jadi selamat datang di channel Motomobil. Wah, Viano. Tapi bukan Viano yang itu. Ini pakai V. Viano dari Mercedes-Benz, yang merupakan versi suatu mobil van atau MPV dari Mercy. Mercy, enak sekali menyebut Mercy. Kalau Mercedes-Benz rasanya panjang namanya. Jadi sekarang Mercy aja ya nyebutnya. Oke, Viano ini dulu punya nama Vito juga. Vito atau Viano sama saja. Namun yang membedakan adalah Vito lebih ke arah mobil barang dan versi fleet atau mobil travel. Viano ini untuk angkut manusia yang lebih mewah dan proper. Secara general di Indonesia ya hanya disebut dengan V-Class saja. Seperti di Indonesia, generasi pertama V-Class yang masuk Indonesia adalah versi Vito yang lebih trondolan di tahun 1996. Namun versi Viano masuk di 1997 dengan fitur yang lebih mewah dan proper untuk mengangkut pejabat di era tersebut. By the way, pada saat itu belum ada MPV mewah dari Jepang. Satu-satunya lawan dari Eropa adalah VW Caravelle. Belum ada Alphard ataupun Elgrand. Generasi pertama Mercy Viano punya kode bodi W638, lahir tahun 96. Punya bodi seperti roti tawar yang kaku dan mengotak. Tapi klasik sekali, kami suka ngeliatnya. Kemudian lanjut ke generasi berikutnya dengan kode bodi W639 di tahun 2003. Punya bodi seperti roti tawar juga, namun dengan sudut yang lebih membulat. Yang generasi kedua ini kami bahas pada video ini. Nonton sampai habis. Lanjut generasi ketiga, yang ternyata lama juga keluarnya dari generasi kedua. Generasi ketiga ini muncul tahun 2014 dengan kode bodi W447. Kode bodinya jadi berubah yang agak jauh. Nah, generasi ketiganya menjadi MPV roti tawar yang tertiup angin dari depan. Menjadi lebih streamline dan bodi siluet lebih mewah, tidak kaku-kaku amat lagi. Hingga sekarang video ini dibuat, generasi ketiga ini belum ganti generasi lagi. Paling mengalami facelift minor-minor saja untuk membuat mobilnya lebih terlihat modern. Sayangnya di Indonesia, Viano ini kurang diminati karena berstatus CBU. Harganya jadi mahal, sehingga jarang terlihat di jalanan. Lalu bagaimana dengan generasi keduanya Mercy Viano ini? Seperti biasa, karena ini adalah mobil bekas, kita persilahkan Mamang-Mamang itu untuk reviewnya. Ayo Mamang. Jadi Viano yang Mamang bawa ini adalah Viano generasi kedua yang dipinjemin sama Om Jack. Itu bisa dilihat di situ Instagramnya. Dan mobil ini juga sedang lagi di sale. Jadi kalau misalnya suka sama fan-fan yang gede seperti ini, hubungi aja Instagram yang di situ ya. Jadi mobil ini adalah Viano. Jadi kadang-kadang orang suka bingung, ada Vito, ada Viano, bingungnya gimana sih? Ternyata gampang ngebedainnya. Kalau Vito itu adalah basicnya mobil barang gitu ya. Kalau Viano itu adalah basicnya mobil penumpang. Padahal sebetulnya Viano ini terbangun dari sebuah mobil barang yang dijadikan penumpang gitu ya. Jadi kayak sebuah Grand Max blind van gitu ya, dijadiin penumpang. Sama juga halnya kayak VW Caravelle. Caravelle juga gitu, basicnya adalah mobil kargo tapi dijadiin mobil penumpang. Makanya mobil ini tidak mudah untuk ditemukan di jalanan atau jarang terlihat di jalanan karena pada saat itu pun tahun 2010 orang-orang lebih memilih Alphard. Padahal ini adalah 3-pointed star. Ini lambang berkelasnya dari sebuah Mercedes. Terus model-model lampunya adalah model teardrop seperti ini. Ada jet kecerutan di sebelah sini. Terus bawah sini nggak ada fog lamp sih emang. Ya ini tambahan ini derel-derel kayak gitu. Belum tenar lah pada tahun 2010 itu belum tenar yang namanya derel-derelan. Tapi ini udah dipasang, ya. Terus modelnya juga dia model-model seperti Alphard yang windshieldnya ini kaca depannya sama kap mesin itu lurus-lurus aja. Kita lihat mesinnya ini yang spesial. Sebelah sana mobil CBU gini. Sebelah sini nih. Ini jarang terlihat di jalanan. Ini bukan diesel,
Sekarang diesel tuh mahal soalnya ya. Mending yang bensin aja. Mana lagi ini ya pengungkitnya? Oh, di sini gampang. Diesel tuh mahal sekarang ya. Jadi ada yang sampai 30.000. Mending yang bensinnya sekalian diisiin Pertamax. Nih, nah kebanyakan review mobil jadi pusing. Dah, V6, lihat, ini adalah 3.500 V6 pakai kode M272. Jadi mesin ini dipakai di GLK juga, di mesin E350 yang W221 S-Class juga pakai mesin ini. Tenaganya untuk yang di Viano udah di setting lagi menjadi 258 PS dan torsinya adalah 340 Nm yang disalurkan ke roda belakang dengan transmisi 5 speed automatic. Ruang mesinnya sangat padat seperti ini. Dan dia punya kecepatan maksimal 204 km per jam sesuai dengan speknya. Dan 0 ke 100 9,3 second saja. Ini mesin yang lumayan legendaris juga di suatu Mercedes. Ya. Nggak apa-apa kan? Membanding gitu kan? Iya. Jadi dia punya panjang. Ini versi yang short. Yang short dia punya panjang hampir udah 5 meter. 5 meter 5008 kalau nggak salah. Nah, ada versi yang longnya 5,2 hampir 5,3 meter. Tapi di Indonesia masuknya yang ini aja. Terus dia punya kaca-kaca yang besar seperti ini. Punya velg yang besar. Nih, velgnya aja dia pakai ring berapa nih? 18. Gede ya. Pada saat 2010 ring 18 itu udah besar sekali. Ring 18 dengan profil ban 235/55, depan cakram, belakang cakram, dan pelek ini cuman dipakai di sini aja. Jadi nggak disama-samain dengan versi sedan, versi apa, cuman ini aja yang dipakai. Oh ya, tadi mesin tadi ya, mesin yang tadi itu dipakai juga di R-Class. Tuh, spionnya, nih, ini kayak mobil Cina kayak gini ya. Tahu motor Cina nggak sih? Yang di spionnya ada begini, lampu sennya gede banget di sebelah sini. Di atas model ininya juga model sliding ke belakang, dan di sini juga besar sekali. Ada relnya di sebelah sini, jadi nggak diumpetin di bawah kaca seperti Alphard. Jadi ini di expose aja gitu, karena ini basicnya memang mobil barang yang dijadikan mobil penumpang. Mamang juga belum pernah ngerasain mobil ini, makanya senang sekali. Terima kasih Om Jak. Belakangnya ini Mamang kayak pernah lihat desain seperti ini, sebetulnya lebih kotak, cuman Mamang pernah lihat di model Vaneo ya. Vaneo itu berarti yang A-Class tapi versi yang lebih panjangnya. Ada tuh Vaneo, bisa dilihat di situ tuh. Ya, persis ini desainnya seperti itu. Di atasnya nggak ada topi belakang, tapi ada turbobrake lampnya, lampunya memanjang seperti ini, ada wiper belakang, dan ada sensor-sensoran di sebelah sini. Udah ada sensor ya pada saat itu ya, jadi enak. Terus kita lihat bagasinya sebesar apa. Oke, ini dikunci lagi. Mana sih bukanya? Ini. Kita buka ya, kita buka. V350. Takut patah. Berat banget. Oh, masih ngepel. Oke, inilah bagasinya dengan kondisi tempat duduk yang dipasang semuanya atau nggak dilipat sama sekali. Bagasinya besar. Ya, ini sesuai dengan dimensinya yang 5,008 gitu, 5 meteran, dengan bagasi seluas ini mencerminkan itu. Jadi biasanya sekarang mobil-mobil sekarang itu 5 meter, cuman ruang bagasinya masih tetap sempit. Kalau ini besar sekali, bahkan bisa menampung 3 orang dewasa secara jongkok gitu ya. Ini masih bisa nih, memang itu dilipat 3 orang gitu, bisa. Ini agak makin gitu, masih bisa, luas sekali. 30 Eki masuk kayaknya sini. Eki sih bisa masuk ke sini. Terus 30 Eki tuh ya. Kurcaci sun. Nah, di sini buat nyimpan barang. Kalau mau dibuka memang agak repot, memang nggak mau buka, resiko. Dan iya, takut. Ini bisa dilepas pas-pasang gitu loh. Jadi ini kursinya bisa dikebelakangin, tapi ini mungkin udah pol nih yang tengah. Ini tuh bisa dilepas-lepas gitu loh. Jadi ini konfigurasinya bisa 2 ini dilepas, atau 3 bench seat seperti ini juga bisa. Tuh.
Ini cuman memang agak repot ya kalau misalnya mau udah nanti itu gitu aja ceritanya. Tapi nanti Mamang akan ceritakan di dalam begitu spesialnya Viano ini. Pintunya otomatis kanan kiri dengan karpet Mercedes-Benz. Ini aslinya begini nih. Tuh. Ini sayang aja gitu ya karpet bludru kayak gini ya. Jadi bedanya yang versi kargo sama ini diberikan kemewahan sedikit-sedikit seperti jok kulit ini. Wah, konfigurasinya kayak gini. Tapi ini memang tinggi sekali ya. Tapi duduknya enak walaupun tinggi. Paha tersangga dengan baik. Terus juga kita punya handrest yang individual, punya safety belt yang individual, 3-pointed seat belt. Sudah enak sekali. Ini bisa maju mundur juga. Nah, selain maju mundur dan ada sandaran-sandaran gitu ya, ini joknya bisa diputar balik. Cuman diputar baliknya tidak semudah yang di Jepang memang. Jadi harus dicopot dulu, masukin lagi ke relnya seperti ini tuh. Copot dulu, puterin sendiri, plok gitu ya. Itulah agak repot sih memang untuk kembalikinnya. Cuman bisa seperti itu konfigurasinya. Di belakang kita dikasih yang namanya double sunroof seperti ini sampai ke belakang. Terus ini juga sistem pelipatannya kayak gini nih. Itu aja sih. Di belakang kita dapat juga ventilasi AC seperti ini, dapat lampu gini. Terus juga buat gantungan baju gitu ya, ada semua. Ini ada tiang-tiang yang bisa direkatkan ke situ tuh. Set. Ngatur double blowernya ada puter-puteran. Jadi sendiri. Temperaturnya juga. Duduknya sih enak sih. Enak banget malah. Cuman kerasa banget mobil barangnya tuh ada gitu. Oke, kita ke belakang. Seberapa luas? Ke belakangnya sebetulnya bisa dari sini. Cuman kayaknya paha Mamang nggak masuk sih. Kalau nggak ada handrest bisa masuk. Cuman enaknya lewat sini aja. Sedikit majuin. Dah, di belakang kayak gini rasanya. Lega, enak. Jadi ini nggak dibedain kastanya sebetulnya, cuman yang paling belakang aja gitu ya. Sama yang penumpang kedua tuh terasa seimbang. Biasanya kalau di mobil Jepang, row keduanya tuh lebih istimewa daripada yang di belakang. Kalau ini seimbang. Ya ini memang mobil Eropa, Caravelle kayak gitu juga sama begitu rasanya. Dikasih pemandangan yang luas juga. Dikasih asbak, dikasih cup holder, tuh keren. Terus juga dikasih nggak tahu buat apa. Cuman ini udah disiapkan kayak untuk chargeran gitu ya, USB-A 2 biji masih bisa masuk di sini, keren. Terus dikasih tombol power window. Oh bukan, ini adalah tombol seperti kijang, cuman elektrik. Ini bisa ngebuka secara elektrik gitu ya. Sini juga ada power apa ini namanya? Lighting. Apa namanya? Power outlet 12 volt di sebelah sini. Ya, kanan kiri malah. Jadi kanan kiri seimbang. Yang di tengah itu bisa selonjoran. Aduh enak banget. Duduknya enak di belakang dan semuanya kulit. Dikasih ventilasi AC di sebelah atas, kanan, kiri. Ini juga masih ada pelipatan kayak gini ya. Tuh. Wah. Keren. Zaman dulu ini berarti mewah sekali dan mati lampunya, baterainya. Yuk, berarti Mamang harus ke depan. Bagian depannya ini yang paling seru dari sebuah Mercedes-Benz di tahun 2010-an. Masih pakai kunci yang dicolok seperti ini. Belum ada kiles-kilesan gitu ya. Colok aja gitu. Nih, di bagian trim pintunya. Jadi kalau Viano itu ada di sini, di tempat flatnya itu pasti ada tempat power window, ada electric mirror, buat ngelipatnya juga ada semua. Terus pengaturan kursinya ini secara elektrik. Depan, belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini elektrik juga nih headrestnya. Terus udah gitu ada memory seat. Di bawahnya ini ada tempat penyimpanan bottle holder yang bisa 1,5 literan. Tuh. Gede sekali, ada lambang Mercedes-Benz, ada tempat-tempat penyimpanan di bawah jok kursi. Makanya kalau kita naik Viano itu terasa tinggi sekali. Wah. Jadi kita pandangannya tuh ada di sini nih, di sini. Jadi ini dashboardnya rendah,
itu, jadi visibilitasnya enak, cuman ngerasanya kayak mobil barang kalau nyetir. Makanya kalau punya Viano enaknya pakai supir atau chauffeur gitu ya, kalau lebih istilah yang kerennya. Oke, kita tutup dulu. Wah, merci banget. Dah, ini adalah dashboardnya. Dashboardnya memang untuk sebuah Viano atau sebuah Mercedes-Benz ini biasa aja, cuman kelihatannya sudah mewah. Karena apa? Ada kayu-kayuan seperti ini. Nah, kalau yang Vito biasanya nggak ada seperti ini dan lebih simple lagi. Cuman basically emang begini aja gitu dashboardnya. Terlihat biasa aja untuk sebuah Mercedes-Benz. Gitu ya. Kita satra. Wah, fisiknya itu loh. Wah. Nih, pengaturan AC-nya ada di sini gitu ya. Ini Mamang merasakan ada getaran. Getarannya dari mana, Mang? Ternyata suspensi belakangnya aja ini pakai suspensi udara. Which is sebetulnya suspensi udara ini nggak bisa disetting dari sini. Biasanya kalau suspensi udara dari Mercedes-Benz bisa diatur ketinggiannya. Kalau ini nggak ada. Karena apa? Ini buat self levelingnya saja. Jadi kalau misalnya penuh penumpang dia naikin lagi, kalau nggak ada penumpang dia nurunin lagi gitu. Itu aja suspensi udara. Terus pengaturan AC-nya ada di sini. Di sini tuh ada tempat penyimpanan lagi buat manual booknya yang udah di set seperti itu. Ini masih lengkap sekali. Gitu. Tuh udah lengkap tuh, lengkap semua. Ditaruhnya di sini. Tapi di belakang tuh ada tombol airsusnya. Mana sih? Di belakang bagasi. Oh ada. Wah. Mama harus cari tahu dulu. Nanti habis ini. Videografer lebih keren ya Rian nih. Ya kan ngambil detail. Iya bener ya. Kalau Mamang cuma lihat sekilas aja gitu, belajar aja gitu. Nih pengaturan AC-nya ada di sini. Kita nyalain aja, panas sekali hari ini ya guys. Jadi pengaturannya udah pakai dial kayak gini, dial. Pakai pencet-pencetan kayak gini, udah digital segala macem, dan informasinya ada di sini semua. Pengaturan temperaturnya juga ada di situ, kelihatan berapa derajatnya. Jadi ini adalah dual sebetulnya. Dualnya depan dan belakang. Double blower. Suka angin gua kayaknya. Terus di sini masih banyak tombol-tombol. Tombolnya apa aja, Mang? Ya, kayak gini ya, Mamang jelas ini. Ini sebelah kanan dan kiri, paling kanan dan paling kiri ini adalah untuk ngebuka pintu sliding door. Terus ke sini ada heater kanan kiri. Depan ada heater biasa, di belakang ada wiper belakang. Terus juga ini adalah untuk lampu, dan di sini adalah central lock. Tuh, mudah. Terus di bawah sini adalah head unit. Head unitnya by Mercedes-Benz. Jadi di sini banyak speakernya. Kalau nggak salah ada 10 gitu, ada 10 speaker ya. Yang pakai CD changer. Nih, CD-nya ada di depan sebelah sini buat nyimpen-nyimpen gitu ya. Atau CD changernya ada di belakang sini nih. Nih di bawah. Tuh. Ini buat nyimpen CD-nya di sini. Tuh, transmisinya menggantung seperti ini, khas fan-fan Jerman. Tuh, berkargo sih sebetulnya. Dan Mamang jadi teringat mobil Mamang yang udah pernah Mamang review, yaitu E2000. Dengan pandangan kita yang driving positionnya tinggi, dashboard rendah, kaca rendah, tapi Mamang teringatnya adalah sebuah Viano adalah wiper yang gemulai, ya gitu ya. Setir-setirnya ini Mamang teringat lagi dengan setir C-Class maybe, yang bisa mengganti menu-menu di sini. Nah, tuh after start. Jadi info MID-nya di sebelah sini. Kilometernya masih 91.000, audio off dan segala macem. Ada message-nya tuh ternyata. Terus sebelah sini ada teleponi gitu ya. Ini volume, dan ini untuk range-nya berapa lagi dengan konsumsi BBM setengah tangki 174 km. Jadi setengah tangki menurut Om Jack gitu ya, yang punya ini, setengah tangki aja ngisinya harus 500.000 setengah. Berarti kondisi full adalah 1 juta. Pakai Pertamax biasa. Oke lah. Oke. Sekarang kan kalau pakai diesel yang ngebul-ngebul itu, mau ngegas tuh 1 warteg gitu. 30.000 coy. 1 liter. Mau kemana sekarang? Ayo loh. Nah, terus tempat penyimpanan tadi Mamang udah sebutin, di pintu ada, di sini ada
power socket di sebelah sini 12 volt, di sini juga ada. Nih, dalam. Ini dalam sekali tuh. Kayak yang kecil ininya tapi dalam. Sini juga ada cup holder. Ini gimana sih? Oh, begitu aja. Tuh. Itu ada cup holder. Tapi di bawah sini nggak ada. Di bagian supir juga nggak ada. Di bagian supir itu ya cup holder, jadiin lampu-lampuan. Ya, ada fog lamp dan segala macam udah lengkap. Di atas nih ada lampunya juga, harusnya cuma udah patah nih. Jangan dimasukin ke video ya. Ini sebelah sini aja. Ini kenapa? Hah? Sama, ini udah nggak nyala. Udah nggak nyambung nih switchnya. Cuman dulu ada. Sebelah sini ada tempat kacamata yang super ramping seperti ini. Terus ada lampu-lampuan gitu ya, mau kanan, kiri. Terus untuk buka tiltnya itu ada di sini tuh. Bisa dibuka. Kenapa tadi nggak bisa? Tuh, bisa dibuka coy. Ada fitur kijang super yang lebih canggih karena kita bisa buka jendela belakang. Dari belakang juga bisa. Tuh, ini kayak karnival juga ya. Bisa kebuka segitu aja. Tutup lagi. Udah aja sih ceritanya. Sekarang Mamang pengen cobain mobilnya dan jatuh lagi. Sekarang Mamang pengen cobain mobilnya seperti apa rasanya fisiknya dipasangin ke MPV-nya Mercedes. Yuk kita cabs. Oke, Mercedes Viano gimana rasanya, Mang? Jadi pertama kali Mamang masuk aja, Mamang udah kerasa feel mobil yang tinggi seperti mobil kargo. Kita merasa duduknya tuh tinggi sekali, iya. Memang driving positionnya di set seperti ini supaya visibilitasnya enak. Dan biasanya posisi seperti ini bukan yang sporty, tapi dia mengutamakan kenyamanan. Untuk jarak jauh, mobil ini sepertinya enak sekali. Si setirnya ada di bawah, tangan kita bisa bersender di setir gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyender ke sini atau gimana. Nggak, ini tangan Mamang tuh bisa rest di sini di setirnya. Terus kalau misalnya kita bosan juga bisa nyender ke sini. Jadi armrest di sini sebetulnya nggak ada gunanya yang ada di pintu ini, karena tangan kita aja sudah bisa mengistirahatkan lengan di atas jendela sini ya. Jadi bukan sini, ini kurang pas. Jadi yang ke bawah akan sini. Enak. Dan rasanya gimana, Mang? Jadi mobil ini kan belakangnya suspensi udara ya, makanya dengan Viano yang sebelumnya mobil ini tuh lebih jauh, lebih nyaman, tidak terasa mobil kargonya. Mamang sudah pernah review di channel Aspros, channel sendiri. Udah pernah nyobain Viano yang itu rasa mobil barangnya, rasa kerasnya. Ini ayunannya enak, iya. Mamang kira biasanya kalau terbangun dari mobil kargo itu rasanya seperti keras-keras gitu loh. Kecuali kalau misalnya banyak penumpang baru enak. Kalau ini walaupun Mamang sendiri nyetirnya, suspensi belakangnya enak dan terasa melayang-layang. Aduh, enak banget. Enak nih mobil. Tuh, lihat. Nih kita ngelihat Innova, ngelihat Expander itu berada di bawah Mamang semua. Enak sekali mobilnya. Ternyata beda ya dengan Viano yang zaman dulu ya, yang kotak-kotak itu, yang kayak hiu ya. Ini beda rasanya. Terasa nyantai dan di kecepatan 80 km/jam, Mamang tuh ngerasa kayak pelan aja gitu mobilnya. Ya. Ini efek dari pengemudinya tinggi, atau driving positionnya tinggi, jadi kita ngerasa mobilnya tuh lambat. Padahal enggak, ini 80 km/jam, tapi terasa pelan, ya. Kita bisa ngeliat kemana-mana. Visibilitas juga oke sekali, belakang-belakang gitu. Nah, tapi memang ini mobilnya panjang, 5 meter, lebar juga, iya. Jadi ngerasanya memang ngerasa kayak nyetir bis. Jadi kerasanya kayak gede banget mobilnya, padahal nggak segede yang di
dibayangkan. Ya gede sih, 5 meter sih gede. Cuman maksudnya ini mobilnya kayak lebih gede daripada dimensinya. Efek Mercedes seperti itu. Di A-Class yang tua, ya gitu rasanya. Mobilnya kecil tapi terasanya kayak yang gede sekali mobilnya. Dan mobil ini merepresentasikan visual Mamang seperti itu. Nah, mobil gede seperti ini memang enak dipakai di jalan tol kayak gini. Untuk long range tuh enak. Cuman kalau udah masuk ke kota-kota yang macet-macet, lumayan. Wah, ini mobilnya nggak ada gesit-gesitnya sama sekali. Walaupun sekali digas, ini langsung terasa tenaganya. Cuman mobilnya nggak gesit. Gesit itu apa, Mang? Belok-beloknya, handling-handlingnya emang kurang. Ya ini MPV besar dari Mercedes dibuatnya seperti itu. Bahkan Alphard pun memang kayak gitu MPV sih. Disettingnya untuk kenyamanan. Dan surprisingly biasanya kalau masuk ke Mercy gitu ya, kita itu disuguhkan dengan fitur-fitur yang wah ini apa selama di perjalanan ini terasa cukup simpel. Kalau nyetir tinggal nyetir aja. Jadi nggak pusing gitu nyetirnya. Kalau Alphard pun Babang masih ngerasa ada fitur-fitur yang kayak ini tombol apa, kalau ini tuh tinggal kayak nyetir gitu. Dan biasanya kalau mobil kayak ginian ya, di belakangnya tuh kerasa bunyi berotak-berotak dari interiornya. Ini enggak loh. Tumben sekali Mercedes. Ini nggak ada bunyi interior yang kertak-kertok dari bunyi kursinya lah yang sudah bergetar. Alphard pun kadang-kadang kalau udah setua ini ada bunyi yang aneh-aneh dari bagian interior. Ini cukup kedap dan kekedapannya juga oke sekali. Suara ban nggak begitu masuk, suara mesinnya tidak terasa masuk. Cuman memang traffic noise-nya agak ya lebih bagusan Alphard sedikit. Emang ini kalau buat jarak jauh sih enak banget ini. Rekomen. Bahkan untuk sekelas Alphard masih kalah nyaman nyetirnya sama ini. Walaupun driving positionnya memang apa ya, dibilang enak sekali enggak, cuman ini memang betah untuk nyetir jarak jauh. Kita coba tenaganya guys. Oke, tenaganya berlimpah, torsi berlimpah, cuman memang remnya tuh khas Mercy yang zaman tahun 2005. Kalau kita pencet tuh kayak ada bunyi cesnya dulu gitu, dan remnya tuh kayak kurang gigit gitu. Kalau kita tekan remnya itu baru kerasa kepakemannya. Cuma kalau rem gitu itu dicolek dikit nggak ada rasanya. Ya kelemahannya di bagian remnya, kurang gigit gitu. Harganya berapa, Mang? Nah, jadi harganya memang gelap. Ada beberapa tipe Viano yang sudah mencapai 150-an, memang ada. Cuman ini adalah tipe Ambiente, yang artinya dia versi atau kasta tertinggi dari sebuah Viano di tahunnya. Takut kena? Enggak deh. Jadi tanyain aja IG-nya Om Jack gitu ya, ada di situ tuh Instagramnya. Makasih udah minjemin juga. Kalau pengen tahu harganya, Viano V350 tahun 2010 dan pajaknya adalah sekitar ya 7-8 juta per tahun. Konsumsi BBM-nya gimana, Bang? Ya, sesuai dengan 3.500 cc di tahun 2010-an. Ya memang agak boros sih bisa dibilang. Cuman untuk harganya, untuk pajaknya sebanding lah. Terus kalau kita misalkan ke undangan, ini tuh bener-bener nggak malu-maluin dibanding Alphard juga. Iya. Dan kita dapat kursi yang kulit-kulitan juga, dan ya anti mainstream aja dibandingkan yang lainnya. Wow, tenaganya fan kayak gini. Pantesan dari speknya aja 9,2 detik, 9,3 gitu. Ya, dulu sih. Dipasangin sama transmisi 5 speed sih shot sekali. Oh ya, mesinnya gimana, Bang? Ini mesinnya tergolong reliable untuk yang tipe M272 karena ada juga di Indonesia yang pakai mesin seperti ini, jadi tidak terlalu ribet. Dan ini
perawatan memang karena fan ya, dan mobilnya juga jarang, jadi ya perlu ada beberapa part yang agak hinden. Itu aja sih. Overall, mengenai Mercedes-Benz Viano generasi kedua, cocok untuk Anda yang ingin terlihat berbeda dengan MPV-MPV lain. Ya, walaupun umurnya sudah tua, namun rasanya masih cukup pede saja apabila ada Alphard yang baru parkir di sebelah Viano Anda. Dan Anda yakin yang bawa Alphard itu supir. Intinya, bawa Mercedes-Benz itu lebih pede. Namun, perawatan dan spare partnya itu tricky. Tidak susah-susah amat, tapi tricky. Karena ini merupakan Mercedes-Benz yang jarang terlihat di jalanan, maka ngurusinnya agak menguras kantong. Semua ini adalah opini pribadi saya dan ngomong itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.